Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Senang sekali saya, Meratul Jamila Arosifah, dapat memimpin rangkaian acara Principal Talks pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan pada pagi hari ini telah hadir bersama kita bintang tamu dari Kepala SMP Bakti Mulia 400 yang juga merupakan Kepala Sekolah Penggerak, yaitu Ibu Rike Anwari Fuadi, MSI. Assalamualaikum Ibu Rike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat ya Bu? Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Semangat sekali saya pagi hari ini. Semangat ya Miss ya, memberikan pembelajaran yang terbaik. Betul sekali Bu Rike. Baik pemirsa sekalian, sebelum kita banyak berbincang-bincang dengan Ibu Rike selaku Kepala Sekolah dari SMP Bakti Mulia 400, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan cuplikan video profil sekolah SMP Bakti Mulia 400. Selamat datang di SMP dan SMA Bakti Mulia 400, tahun pelajaran 2021-2022. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dimulai sejak berangkat dari rumah. Siswa wajib sarapan dan dipastikan dalam keadaan sehat. Sesampainya di sekolah, siswa wajib melakukan menjaga jarak 1,5 meter. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan pada sepatu siswa. Melakukan pengecekan suhu tubuh. Dan jika suhu di atas 37,3 tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah. Siswa memasuki sekolah melalui tanda jalur yang sudah ditetapkan. Guru menyambut siswa dengan salam namaste. Guru mempersilahkan siswa masuk ke kelasnya masing-masing. Memberikan hand sanitizer kepada siswa dan setiap 1 jam sekali siswa diwajibkan untuk mencuci tangan. Siswa mengikuti pembelajaran dengan duduk berjarak 1,5 meter dengan siswa lainnya, selalu menjaga jarak, dan guru tidak mendekati siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selama kegiatan di sekolah, siswa dan guru selalu menggunakan masker standar medis. Guru menyelenggarakan pembelajaran hybrid learning sehingga bisa diikuti siswa lain yang berada di rumah. Siswa membawa makanan dan minuman dari rumah. Siswa dilarang berpindah ke tempat duduk siswa lain. Penggunaan toilet dibatasi hanya 1 orang dalam 1 waktu secara bergantian. Sebelum pulang, siswa diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Siswa keluar kelas mengikuti jalur yang telah ditetapkan. Siswa dijemput tepat waktu. Setelah kegiatan belajar mengajar, semua fasilitas dilakukan sterilisasi dengan menggunakan cairan disinfektan.
Sekolah Bakti Mulia 400 menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan seperti wastafel dan hand sanitizer di setiap sudut sekolah. Telah disediakan pula ruangan isolasi untuk siswa yang menunjukkan gejala pada saat berada di sekolah. Mari kita dukung pembelajaran tatap muka terbatas menuju adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Ingat, selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah pemirsa, itulah tadi cuplikan video pembelajaran di SMP Bakti Mulia 400 saat masa pandemi. Nah Bu Rike, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika saat pasca pandemi? Pembelajaran yang akan dilaksanakan pasca pandemi bisa kita namakan dengan program pemulihan aktivitas belajar. Program ini melaksanakan praktik terbaik yang dilakukan sebelum masa pandemi maupun pada masa pandemi. Praktik terbaik yang dilakukan sebelum masa pandemi contohnya adalah seperti penegakan kedisiplinan, ketertiban. Pada saat new normal, hal itu harus dilakukan kembali. Sedangkan pada masa pandemi, kita juga menambah kemampuan dengan digital learning yang menerapkan cyber pedagogi. Nah ini yang tetap terus dilaksanakan dan terus ditingkatkan. That's what we do in Bakti Mulia 400, Miss. Oh begitu ya Bu Rike, jadi program yang sudah terlaksana, nanti ketika pasca pandemi tetap dilaksanakan bahkan ditingkatkan lagi. Ya betul benar ya? sekali, demikian Allah, Miss. hebat, bagus sekali. Nah tentang program sekolah nih, saya dengar SMP Bakti Mulia 400 menyelenggarakan kurikulum Cambridge Secondary. Boleh jelaskan Bu informasinya? Iya Miss, SMP dan SMA Bakti Mulia 400 sudah menjadi sekolah Cambridge sejak tahun 2010. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun kami menjadi sekolah Cambridge. Untuk Cambridge Secondary yang diselenggarakan terdiri dari dua, yaitu Lower Secondary untuk SMP dan Upper Secondary untuk SMA. Untuk siswa SMP, materi yang disajikan adalah IGCSE dan untuk yang SMA adalah ES Level. Baik Bu Rike, jadi itu ya program dari Cambridge Secondary ini. Saya yakin nih Bu, pemirsa di rumah juga pada penasaran. Kira-kira apa sih keunggulan dari program Cambridge Secondary ini? Ya Miss, Cambridge itu kan sudah berdiri dari tahun 1200-an. Sistem pendidikannya established dan terbukti. Nah, seiring dengan semangat merdeka belajar melalui program Cambridge Secondary yang kita laksanakan, itu menciptakan siswa lebih unggul dalam kompetensi abad 21, di mana mereka memiliki kemampuan literasi, numerasi digital, sains, dan komunikasi, yang mana mereka akan diuji baik itu matematika, IPA, dan bahasa Inggris oleh Cambridge International Examination. Sehingga hasilnya tersertifikasi secara internasional. Dan kedua, kurikulum Cambridge ini diadopsi dan diadaptasikan dengan kurikulum nasional. Sehingga mereka mendapatkan kurikulum nasional dan internasional. Anak-anak akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk melanjutkan studi pendidikannya baik di dalam maupun di luar negeri. Nah yang ketiga Miss, sekolah juga menanamkan nilai religius dengan Islamic value-nya. Karena itu dalam aktivitas sehari-hari anak-anak mendapatkan pembiasaan-pembiasaan beribadah mulai dari duha, tadarus, sholat zuhur berjamaah. Nah ini yang menjadi ritual keseharian mereka untuk taat beribadah. Dan selanjutnya juga ini membentuk karakter yang kuat terhadap keimanan mereka. Nah Bu Rike, pertanyaan selanjutnya nih. Mengingat adanya kemungkinan potensi akademik siswa yang pasti sangat perlu diperhatikan, kira-kira bagaimana sekolah mewadahi hal tersebut Bu Rike? Iya Miss, potensi akademik dan non-akademik itu semua penting untuk dioptimalkan. Untuk siswa yang memiliki potensi akademik luar biasa, maka sekolah membuka program sistem kredit semester atau yang dikenal dengan sistem SKS. Ini memungkinkan siswa SMP untuk lulus dalam waktu 2 tahun dan untuk SMA dalam waktu 2 tahun. Sehingga dalam waktu 4 tahun memungkinkan siswa untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya. Baik Bu Rike, mohon izin sebentar Bu Rike, saya potong dulu nih karena ada informasi yang harus saya sampaikan. Ya pemirsa di rumah,
Jangan lupa Sekolah Bakti Mulia 400 masih membuka pendaftaran untuk siswa-siswi tahun ajaran 2022-2023 dari semua level KB, TK, SD, SMP, dan juga SMA. Dan kami juga mempunyai program baru loh, yaitu Daycare Bakti Mulia 400. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan hubungi di bawah ini. Baik Bu Rike, menyinggung tentang program percepatan yang tadi Ibu sampaikan memungkinkan kepada para siswa untuk menyelesaikan studinya lebih cepat, betul ya Bu? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menjaga kualitas dalam melaksanakan program tersebut? Ya, Miss. Program SKS ini memang disajikan agar siswa memiliki kemandirian dalam belajar dengan pembelajaran blended learning. Dengan blended learning, maka siswa pada saat tatap muka belajar materi-materi esensial di setiap pembelajarannya. Sedangkan pada saat belajar mandiri, mereka dapat mengakses Learning Management System LMS kami, di mana pun dan kapanpun mereka dapat belajar secara mandiri. Nah, pengaturan ini membuat siswa dapat pembelajaran yang proporsional antara akademik dan non-akademik. Dengan demikian siswa akan berkembang secara utuh, termasuk pengembangan bakat minatnya. Wah, luar biasa sekali penjelasan Bu Rike, sangat jelas dan matang ya Bu program-program ini. Tapi semakin dijelasin, saya makin penasaran Bu Rike. Saya yakin pemirsa juga makin penasaran deh. Karena programnya sudah dijelaskan tentang sistem kredit semester, juga secondary Cambridge. Nah, kira-kira persiapan guru-gurunya ini bagaimana Bu Rike? Ya, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, maka guru-guru ini mendapatkan secara kontinu pelatihan-pelatihan. Baik itu pelatihan digital seperti Google Educator, Apple Teacher, bahkan sebagian besar nih Miss, pemirsa, guru-guru SMP Bakti 400 sebagian besar sudah menjadi Apple Teacher. Nah, selanjutnya juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dari internasional, yaitu dari CIE, ya, Cambridge International Examination, dan juga dari Kementerian Pendidikan. Ini terus-menerus kami lakukan secara kontinu, sehingga kompetensi para guru terus meningkat. Selain itu juga, Miss, guru-guru itu kreatif loh, Miss, melakukan sharing session di antara mereka. Jadi yang memiliki kelebihan-kelebihan berbagi kepada yang lainnya, sehingga secara umum mereka semua memiliki kemampuan yang sangat baik. Nah, selain itu juga belakangan ini kreativitas para guru melakukan proyek kolaboratif, di mana dari beberapa mata pelajaran itu saling membentuk sebuah proyek yang diberikan kepada anak-anak, sehingga pada waktunya nanti mereka akan melakukan pameran, menyampaikan produk-produk yang mereka hasilkan. Wah, ternyata persiapan guru-gurunya juga luar biasa ya, Bu Rike? Ya, betul, Miss. Insya Allah. Nah, selanjutnya Bu Rike, pengembangan siswanya sendiri bagaimana, Bu? Ya, Miss. Sekolah mengakomodasi semua potensi siswa. Siswa dilakukan mapping student, di mana melakukan psikotes, wawancara orang tua, wawancara siswa. Dari hasil mapping student tersebut kemudian dilakukan tidak lanjut, yaitu dengan pengembangan bakat diri siswa sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Program ini dilaksanakan di siang hari biasanya dalam kesehariannya, pagi sampai siang, sampai sholat zuhur itu mereka belajar intrakurikuler, dan setelah sholat zuhur mereka pembelajarannya pengembangan bakat diri mereka. Seru sekali ini, Miss. Selanjutnya juga program kokurikuler dikuatkan pada siswa melalui berbagai program, di mana ini bertujuan untuk membangun empati, toleransi, dan juga respectful mereka. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dilakukan di kami adalah seperti bakti sosial, peduli terhadap anak yatim, peduli pada korban COVID, dan juga berbagi bibit, berbagi tanaman kepada masyarakat sekitar. Demikian, Miss. Baik, Bu Rike, mendengar paparan Ibu tentang program-program, kemudian capaian siswa, juga persiapan para guru. Nih, saya yakin prestasi siswanya juga nggak akan sedikit-sedikit ya, pasti signifikan, betul? Betul sekali, Miss MG. Waduh, bocorin sedikit boleh dong, Bu? Kira-kira prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh siswa di SMP Bakti Mulia 400 ini? Ya, Miss MG. Dalam waktu belakangan ini, walaupun masa pandemi, alhamdulillah
anak-anak tetap terus berprestasi dan sangat membanggakan, baik nasional maupun di ajang-ajang internasional. Di antaranya adalah kami mendapatkan medali perunggu dalam Science Camp di Korea. Di situ ada 11 negara dan alhamdulillah kami mendapatkan medali perunggu. Selanjutnya adalah kami mendapatkan 10 medali di mana anak-anak menjuarai ajang national recognition untuk science. Dan yang berikutnya adalah yang nggak kalah menariknya nih Miss, anak-anak mendapatkan 23 nilai sempurna dalam Cambridge Checkpoint Examination. Dan juga yang dimana kita kembangkan bakat non akademik juga mendapatkan medali, yaitu di Choir Festival Internasional, di antaranya di Bandung dan yang terakhir adalah di Bali International Choir Festival. Selamat ya Bu Rike. Terima kasih atas prestasi Miss. Ananda. Alhamdulillah. Sangat membanggakan sekali pasti Ya, Bu ya. betul Miss. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Rike. Bagaimana dengan target kelulusan yang nanti akan dicapai oleh siswa di SMP Bakti Mulia 400 ini? Nah, ini menarik nih Miss. Hasil lulusan siswa SMP Bakti Mulia 400 itu memiliki akhlak mulia dengan menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris, literasi yang baik dalam berbahasa. Kemudian juga anak-anak memiliki kemampuan yang baik dalam kurikulum nasional juga internasional. Selanjutnya juga anak-anak memiliki kemampuan yang baik dalam life skill mereka, terampil dalam pengembangan bakat diri siswa. Dengan itu, maka siswa-siswa kami memiliki banyak sertifikat nih Miss. Di antaranya adalah sertifikat agama Islam, sertifikat nasional dengan kelulusannya, kemudian juga sertifikat internasional IGCSE, kemudian juga sertifikat TOEFL, dan juga sertifikat life skill sesuai dengan bakat minatnya. Baik Bu Rike, tidak terasa ya perbincangan kita sudah mengalir begitu saja. Rasa penasaran saya dan pemirsa juga semakin terjawab nih oleh Bu Rike. Tapi satu pertanyaan lagi boleh ya? Boleh, silakan Miss. Bagaimana harapan Ibu dengan program yang nantinya akan diselenggarakan di sekolah ini Bu Rike? Ya, harapan saya tentunya pandemi ini segera berlalu Miss, sehingga sekolah bisa dibuka dengan aman. Dengan demikian learning loss segera bisa teratasi dan pemulihan aktivitas sekolah dapat kembali normal. SMP Bakti Mulia 400 telah siap menjadi sekolah dan tempat belajar yang ideal, tempat untuk menumbuh kembangkan kemampuan, dan kemampuan yang paling penting adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga dimanapun dan kapanpun mereka terus dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Baik Bu Rike, semoga harapannya dapat tercapai ya Bu. Amin. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Rike. Senang sekali saya bisa berbincang-bincang sama Bu Rike hari ini. Sama-sama Miss. Ya pemirsa, demikianlah rangkaian acara Principal Talks pada hari ini bersama Ibu Rike Anwari Fuadi MSI. Satu hal yang perlu kita highlight pada rangkaian acara hari ini adalah bahwa pemulihan pasca pandemi adalah sebuah keniscayaan. Namun, dengan rasa percaya diri, SMP Bakti Mulia 400 siap mengambil peran untuk pemulihan pendidikan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Saya, Maratul Jamilah Arosifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.